Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita malam ini kita akan melanjutkan baca hadis Umdatul Ahkam. Dan kita sampai di hadis Al-Hadisus Samin, hadis yang ke-8. Al-Hadisus Samin, qala mu'allif rahimallahu ta'ala, Al-Hadisus Samin an Amr ibn Yahya Al-Mazini an abihi qala syahidtu Amr ibn Abil Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bitaurin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau fatawadda'a lahum wudu'a, mungkin ini ya, wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akfa'a ala yadayhi minat tauri faghasala yadayhi salasan thumma adkhala yadahu fit tauri famatmata wastansaka wastansara salasan bisalasi ghurafat thumma adkhala yadahu fit tauri faghasala wajhahu salasan thumma adkhala yadayhi faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini thumma adkhala yadayhi famasaha bihima ra'sahu faaqbala bihima wa adbara maratan wahidah thumma ghasala rijlaihi. Wa fi riwayatin bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ilal makan alladhi bada'a minhu. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufr muttafaqun alaih. At-tauru sibhu tosti. Nama Al-Hadisus Samin, jadi dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya telah berkata, syahidtu Amr bin Abil Hasan, sa'ala aku menyaksikan Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang bertanya kepada sahabat Nabi tentang apa? Cara ibadah Nabi, tentang termasuk wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hal semacam ini penting. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan masalah ibadah. Dan ini hari-hari kita lakukan. Dan memang bertanya ini sesuatu yang cepat Anda mendapatkan ilmu. Kalau kita nggak tahu tentang hal-hal yang memang terkait dengan ibadah kita, ya nanti bisa langsung apa? Ya bertanya kepada orang yang kita anggap tahu ya. Ya bertanya kepada tadi Abdullah bin Zaid tentang wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitaurin min ma'in. Maka kemudian beliau minta untuk diambilkan taur, ini bencana kecil ya,
min ma'in yang berisi air, fatawaddo'a lahum, coba dicek di situ di kitabnya, wudu'a apa wadu'a? Fatawaddo'a lahum wudu'an nabi apa wadu'an nabi? Hah? Wudu'a sini? Itu kita apa itu? Ya, tes alam mungkin saya cetak. Kalau lihat dari sisi nahwunya ini wudu'a. Sebab wadu itu kemarin itu air wudu. Wadu itu air yang digunakan untuk berwudu. Kalau wudu itu aktivitasnya. Ini sebagai apa sih? Ini ada sebagai maf'ul mutlak untuk nau. Bahwa ini nau. Jadi ini mungkin wudu'a ya, wudu'a. Ini di file ini wadu'a mungkin salah ya, wudu'a yang betul mungkin wudu'a. Ya bagus itu ada wudu'a ya. Jadi fatawaddu'a lahum wudu'an nabi. Lalu beliau berwudu untuk mereka, maksudnya berwudu mencontohkan wudu untuk mereka wudu'an nabi. Berwudu wudunya nabi. Berwudu wudunya kayak wudunya nabi gitu. Kayak wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jadi ini maf'ul mutlak. Ini wudu. Kalau wudu ini enggak nyambung karena wudu ini air wudu. Kalau wudu maka ini maksud air wudunya Nabi enggak, tapi wudunya Nabi. Wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadayhi minat taur. Maka beliau menuangkan ke kedua tangannya ini dari menuangkan dari bencana tadi, bencana kecil tadi, yakni air itu. Faghasala yadayhi salasan. Lalu beliau membasuh kedua tangannya 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fi tauri. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana itu. Lalu famat mado, lalu beliau berkumur, wastansako istinsak, memasukkan air ke hidung, kemudian wastansaro, dan mengeluarkannya, istinsar, mengeluarkan air dari hidung, salasan 3 kali, bisalasi ghurafat. Ghurafat maksudnya ghurfah itu 1 kali pengambilan, jadi ini dengan 3 kali pengambilan air. Berarti setiap kali ambil air ini untuk kumur, kemudian langsung dimasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan. 1 kumur, kan 2, 3 gitu. Jadi 3 kali pengambilan. Summa adkhala yadahu fi taur. Kemudian setelah itu beliau memasukkan lagi tangannya, tangan kanannya ini berarti masukkan lagi tangannya ini fi taur di dalam bejana itu, faghasala wajahu salasan. Kemudian beliau membasuh wajahnya ini 3 kali. Summa adkhala yadayhi faghasalahuma marrataini minal ilal mirfaqaini. Kalau sini summa adkhala yadayhi, betul situ yadahu apa yadayhi? Jadi kemudian beliau masukkan kedua tangannya faghasalahuma dan membasuhnya 2 kali ilal mirfaqaini sampai siku, 2 kali sampai siku. Summa adkhala yadayhi famasaha bihima ra'sahu. Kemudian masukkan kedua tangannya lalu mengusap dengan kedua tangannya itu mengusap kepalanya. Fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Diarahkan ke depan kemudian ke belakang. Diarahkan ke depan itu berarti akbal begini, ke depan kemudian ke belakang, ini sekali. Summa ghasala rijlaihi, kemudian membasuh rijlaihi, kedua kakinya. Jadi ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah riwayat disebutkan bada'a, tadi kan akbal ya, akbala wa adbaro. Terus ini dalam sebuah riwayat disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Beliau memulai dari depannya ini, dari depan begini, ya, di muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima, kemudian dijalankan ke belakang sampai qafah. Qafah itu ya tengkuk ini. Sini. Ya, langsung ke ini, kemudian sumarodahuma, kemudian dikembalikan lagi hatta roja ila makan alati pada minhu. Jadi begini, jadi misalkan begini, gini, kemudian dikembalikan lagi ke sini. Ini untuk mengusap, ya ini apa, kepala. Ini yang di riwayat ini. Depan, kemudian kembalikan lagi ke belakang, ke depan ke belakang, kembalikan lagi ke depan. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat disebutkan atana Rasulullah SAW, ya Rasulullah datang kepada kami, lalu kami mengeluarkan untuk beliau air
di dalam bejana kecil min sufar, dari sufar kuningan, muttafaqun alaih. Nah ini dari matan ini apa hadis ini. Gharibul hadis dalam kitab Umdatul Ahkam Taisir Alam ya, sebutkan gharibul hadis mufradatnya bitaurin min ma'in, yaitu maksudnya bil musannati ay atostu wa huwa al ina'us saghir, jadi taur tadi bejana kecil. Qala Az-Zamakhsyari wa huwa mudzakkar inda ahli lughah. Ini jadi muannas mudzakarnya, ini mudzakar menurut ahli bahasa. Ini juga menunjukkan boleh jenengan pernah berwudu dengan pakai gayung cipuk begitu? Belum pernah? Nah ini jadi ini menunjukkan ya. Ini nggak apa-apa, banyak hadis tentang ini. Banyak hadis tentang ini. Jadi tapi ya kalau di rumah misalkan boleh begitu, ya boleh. Jadi segini. Ini kan berapa liter lah cuman kan. Seandainya kurang dari itu ya boleh. Tapi pernah 2/3 mud pernah wudhu dari 2/3 mud. Jadi intinya, tapi dengan syarat tadi dituangkan dibasuh dulu gitu kan. Ini boleh. Misalkan airnya sedikit gimana ini? Ya boleh. Mati keran, ya bisa aja. Ya semacam itu. Ya, ini bisa ya tadi semacam itu. Ya ini. Jadi ini boleh. Ini. Bahkan kalau seandainya adanya segini ya cukup aja ya. Jadi ini menunjukkan ini boleh. Kemudian fa'afa ala yadaihi, maksudnya afa itu yaitu amala wa sabba ala yadaihi, jadi tuangkan tadi, jadi tuangkan bismillah ya. Bismillah tuangkan, kemudian dibasuhkan ke kedua tangannya. Ini cukup, insya Allah cukup, bahkan sisa itu nanti ya. Ini wa fi badi riwayat, dan sebuah riwayat ala yadihi. Perhatikan, ini kan ala yadaihi nih. Kan ini gak susah kalau nih dituangkan kemudian ditumpahkan ke kedua tangannya ya kan. Paham? Dalam sebuah riwayat ke tangannya satu. Nah, satunya mungkin untuk menumpahkan, satunya untuk menampung, baru kemudian dibasuh ini. Paham ini? Jadi ini. Aliyadi. Qala Ibnu Hajar, tuhmalu riwayatul ifrad ala iradatil jins. Maksudnya ini bisa jadi, saya mengatakan bisa difahami riwayat ifrad mufrad ini menunjukkan yaitu ala iradatil jins, yaitu maksudnya jenis tangan, maksudnya ke tangannya lah, menuangkan ke tangannya. Intinya dibasuh kedua tangannya itu. Kemudian min sufar, ini shotnya di dhammah, kemudian bisukunil fa, fa-nya disukun, nau minal nuhas, yani semacam tembaga ya. Jenis tembaga. Yang keempat, ila mirfaqaini marratain. Qala Sunani kadzalika fi nushatil umdah, lafdzu marrataini wa lafdzul Bukhari fi hadzal hadis marrataini. Membasuh tangan sampai siku 2 kali, ketika 2 kali. Imam Sunani mengatakan demikianlah fi nushatil umdah, tertulis dalam umdah. Dan lafaz marrataini dan lafaz Bukhari, Imam Bukhari di dalam hadis ini marrataini 2 kali. Demikian juga wa kadzalika fi Muslim, dan juga riwayat Imam Muslim yaitu terulang, mukarrar, diulang semacam itu. Walam yunab ba'zal kasih ila hadza. Makna global dari hadis ini, hadzal hadisu yu'rafu maknahu mimma taqaddama fi sarhi hadis Utsman radhiyallahu anhu. Hadis ini ya diketahui maknanya ya dari hadis, dari penjelasan hadis Utsman radhiyallahu anhu yang sebelumnya. Limada li'anna kilal hadisaini yasiful wudu'a al-kamila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kedua-duanya, kedua hadis itu menyebutkan tata cara sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Si wudu sempurna, itu wudu Nabi SAW yang sempurna gitu. Ila annahu yujadu fi hadzal hadis ziyadatu fawaid al hadisi sabiq nujmiluha bima yali. Hanya saja di dalam hadis ini terdapat tambahan faidah atau pelajaran atas hadis yang
as-sabiq, yang telah lalu. Ya, ini secara global disebutkan nomor 1 disebutkan ya, ini apa di sini dengan jelas bahwasanya al-madmadah wal istinsak, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ini 3 kali. Maksudnya 3 kali dari 3 kali pengambilan air. Maksudnya, jadi ini berarti sekali ngambil air untuk istinsak, kumur dan istinsak. Jadi sekali ngambil air ini untuk kumur dan istinsak. Pernah ada yang pernah kalau wudhu pernah mencoba kumur, ambil air untuk kumur, langsung separuh kumur, separuh dimasukkan air, dimasukkan kita minum, dihirup lah maksudnya itu, gitu. Ya, ini bisa aja. Ini. Jadi kalau kehabisan gimana, harus habis ya. Kumur itu harus habis, ya terpaksa ngambil kan. Kan termasuk sunnah itu, termasuk sunnah sekali ambil untuk kumur dan istinsak. Ini, jadi ini di sini. Ya. Diambil 3 kali tadi. Ya, ini bisa coba, semacam bisa nanti dicoba. Kemudian, nah kalau misalkan di keran ya, keran mungkin makanya ini di dalam wudhu atau mandi itu kita itu termasuk sunnah itu iktisad fil ma sebetulnya, yaitu iktisad itu hemat dalam air. Bahasa enggak ditulis sih hemat air gitu, harus yang sunnah itu memang begitu kalau bisa. Artinya ada bagus juga keran yang kan sekarang ada keran yang kalau didekatkan baru keluar kan. Artinya ketika air itu nanti kita tinggal basuh wajah gini, airnya nggak ngucur, habis, sia-sia. Ada juga dulu kita ada keran itu ditekan, pakai ditekan itu. Kalau ditekan baru ngalir, kalau dilepas enggak. Jadi otomatis dia ketika kita buat begini, kita keluar air, begitu dilepas ini enggak keluar. Jadi ini bagus. Atau mungkin terpaksa begini, wah nanti kan lecek gimana anunya. Tapi itu bagus. Kalau pas diambil, buka, ambil tutup lagi, kita tinggal basuh apalah gitu kan. Ini supaya nggak hilang airnya ini. Atau kalau terpaksa mungkin nggak usah terlalu keras-keras, nggak langsung pure besar gitu kan. Ya, ini. Karena ini pada hukum asalnya begitu. Artinya kalau kita buat tinggal begini kan ini nggak ada yang nampung tuh air tuh. Wah. Ya, kembali ke sini ya. 3 kali dari 3 kali pengambilan. Kemudian yang kedua, bil hadis sabiq dzukira anna ghusl yadaini kana salasan. Di hadis yang lalu disebutkan bahwa saya membasuh kedua tangan itu 3 kali. Di dalam hadis ini disebutkan 2 kali saja. 2 kali saja. Berarti ini juga boleh, misal pas wudhu sebagian 3 kali, sebagian kita basuh cuman 2 kali, boleh. Nah, ini boleh semacam itu. Kemudian qauluhu yang ketiga, sabda Nabi perkataan sahabat sini, summa adkhala yadahu fa ghasala wajhahu salasan. Kemudian beliau memasukkan tangannya lalu membasuh wajahnya 3 kali. Ifradu yad riwayat Muslim wa aktsaru riwayat Al-Bukhari. Jadi ifradul yad maksudnya disebutkan tunggal yad ini, bukan yadaini tapi yad. Ini riwayat Imam Muslim dan sebagian besar riwayat Imam Bukhari. Qala Nawawi fi syarhihi, Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, ba'da dzikrihi ahadits riwayataini hiya dalatun ala anna dzalika sunnah, walakin al-masyhur alladhi qata'a bi al-jumhuru anna al-mustahab ahdul ma' lil wajhi bil yadaini jami'an li kaunihi ashalu wa aqrabu ila isbagh. Sini
Imam Nawawi menyebutkan, setelah menyebutkan hadis-hadis riwayataini, dua riwayat itu, yaitu mengatakan ia menunjukkan bahwasannya hal itu sunnah. Akan tetapi yang masyhur, yang jumhur pendapat itu bahwasanya anal mustahab, bahwa termasuk yang mustahab, yang dianjurkan itu mengambil air untuk wajah itu bil yadaini jami'an, dengan kedua tangan semuanya, karena hal itu lebih mudah dan lebih akrab ilal isbag. Isbag itu lebih penuh gitu kan, lebih penuh ya. Di dalam isbag itu lebih maksimal. Wallahu taala alam. Begini, kalau dilihat, kalau bicaranya itu cukup enggak kedua tangan dimasukkan, paham kan? Kalau misalkan ini enggak terlalu besar, gayung misalkan, ya ini kalau besar bisa aja kalau ember gitu, paham? Kalau seandainya cuman gayung mungkin ya bisa cuma satu masuknya tangan, ya kan? Kalau begini mungkin enggak cukup. Tapi yang jelas kalau seandainya satu gimana? Atau mungkin dituangkan, ya kan? Ya tetap nanti ujungnya digabung. Jadi bukan tahu kan? Nah ini. Jadi ya ini tuangkan tapi itu begini, kemudian ini. Nah, jadi ini ambil air, seandainya memasukkan air untuk ambil air itu misalkan yang satu tangan yang bisa digabung, kemudian tetap untuk basuh ini tangan dua. Jadi bukan ini tangan dua. Maka ini sebuah riwayat satu tangan, dan sebuah riwayat dimasukkan semuanya untuk ambil air untuk menggunakan basuh wajah. Basuh wajah tetap dua tangan ya. Wallahu taala alam. Nah, kemudian yang keempat, qala fil hadis sabiq, di dalam hadis yang lalu sebutkan summa masaha bi ra'sihi wa hadha ta'bir yumkinu ta'wiluhu bi ba'di ra's. Nah ini di dalam hadis yang sebelumnya kan disebutkan kemudian beliau mengusap bi ra'sihi. Kemarin sudah diungkapkan, ini perbedaan pendapat antara bi ini. Bi maksudnya itu sebagian, gini-gini sebagian atau seluruhnya. Itu kan ada dua kemungkinan. Nah, ungkapan semua masaha bi ra'sihi, ini mungkin dipahami bi ra'sihi ini sebagaimana dipahami dari ayat wamsahu bi ru'usikum, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Walaupun pendapat yang kuat ini adalah kemarin kan sudah kita sebutkan tuh, jadi mereka berbeda pendapat apakah ini boleh cukup sebagian saja atau seluruhnya. Yang sebagian saja itu pun diukur beda lagi pendapat mereka, seberapa, seperempat kah atau sepertiga atau berapa. Nah di sini, di dalam hadis ini dijelaskan dengan jelas hadis ini, yaitu bahwasanya beliau itu mengusap kepala seluruhnya. Paham ini hadis ini? Seluruhnya, bahkan disebutkan secara rinci caranya. Wasar'u yubayyinu ba'duhu ba'dun. Perhatikan ini. Maka kalau baca hadis itu banyak, itu enak. Syariat nas itu kadang menjelaskan sebagian, nas menjelaskan sebagian yang lain. Hadis ini memperjelas hadis sebelumnya. Paham? Jadi ini memperjelas. Oh berarti yang dimaksud yang di sana itu berarti ya ini penjelasannya. Sebagaimana ayat kadang begitu. Ayat ini memperjelas ayat di ayat yang lainnya. Nah ini syariat itu menjelaskan sebagian, sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain. Fadalla ala wujubi masihi kullihi kama taqaddama. Maka ini menunjukkan wajibnya mengusap kepala seluruhnya. Maka dalam sebagian telah disebutkan. Dan hal semacam ini jadi kita penting bagi kita itu bukan untuk menilai orang, tetapi bagi kita yang kita amalkan. Karena kita belajar untuk kita amalkan. Maka semacam ini berarti yang jelas ini kan sudah jelas dari hadis ini dan yang kemarin. Berarti kalau wudu membasuh, mengusap kepala ini seluruhnya. Ini hadis jelas.
Bahkan tadi dirinci, tata caranya dirinci dengan jelas tadi. Ada yang ini letakkan begini, ada yang begini, kemudian begini, boleh. Atau dari depan ini langsung mukodam itu ubun-ubun inilah. Ini di bawah, tapi ini begini. Ya ini ditempelkan ke kepala, dijalankan ke belakang, kembalikan lagi ke depan. Udah, kembali lagi ke depan. Adapun nanti ini nanti ini langsung, ini nggak disebutkan di sini, tapi nanti yang lain disebutkan di hadis yang lain itu ini jadi terunjukin langsung masuk ke telinga begini. Ini kemudian ibu jari ini telinga bagian luar. Begini. Ini tata cara berwudu. Jelas ini untuk mengusap kepala ya, jelas ini di sini jelas. Kemudian dan untuk telinga ini, karena telinga bagian daripada kepala, maka tadi semacam tadi ini kalau di kita belum kemarin juga sebutkannya itu jadi begini selesai, kemudian ini langsung ke telinga. Ini telinga gini, nah begini langsung dari tangan habis mengusap kepala ini langsung ke telinga untuk mengusap telinga, jadi kan kedua telinga. Al-udunani minaroksi, bukan kedua telinga itu bagian daripada kepala. Masuk di sini. Lanjutkan lagi faedah dari hadis ini ya. Di dalam wafil hadis ini yudkaru indal matmata wal sinsak annahu yudhilu yadan wahidan. Di dalam dua hadis ini disebutkan ketika matmata wal istinsak, ketika berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, anahu bahwasanya ia memasukkan yadan wahidan, yaitu satu tangan. Wa fi hadzal hadis ini disebutkan anahu adkhala yadaihi, memasukkan kedua tangannya inda ghuslihima, ketika membasuh keduanya dan mengusap kepala dengan kedua tangannya. Aqbala bihima wa adbara maratan wahidah. Jadi dijalankan ke depan dan juga ke belakang sekali. Qala Abu Dawud mengatakan ahaditsus sihah kulluha tadullu ala anna mashar ra'si maratan wahidah. Hadis-hadis yang sahih seluruhnya itu menunjukkan bahwasannya mengusap kepala itu maratan wahidah. Ini sekali. Qala Ibnu Munzir inna sabita anna Nabi Islam fil mashi maratan wahidah, sesungguhnya yang asabit kuat dari Nabi, datang dari Nabi SAW, bahwasanya fil mashi, dalam mengusap kepala ini maratan wahidah, jadi sekali, jadi apa, sekali saja, satu kali gitu. Beda sebut, ada juga yang menyebutkan memang bisa 3 kali. Jadi di sini bukan maratan wahidah tapi sempurna, diusap dengan sempurna untuk mengusap kepala. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini. Dari hadis ini juga diambil faedah jawazu mukhalafatil a'dha'il wudu bitafdhili ba'dihima ala ba'din. Boleh di sini melebihkan anggota wudu, yani apa, dalam membasuh jumlahnya berbeda gitu loh. Satunya 3 kali, anggota wudu yang lain dibasuh cuma 2 kali. Nah ini boleh. Misalkan Anda pas wudu udah qomat, misalkan udah iqomah nih, satunya 3, satunya 2, misalkan, ini boleh. Bukan sebutkan boleh sekali atau 2 kali atau 3 kali. Tetapi kalau bisa jangan lebih dari 3 kali. Ini kan 2 boleh, 3 boleh, sekali kamu boleh. Tapi yang nggak boleh itu lebih dari 3 kali. Sehingga kalau kita misalkan ragu ini, aku tadi basuh anggota yang ini 2 kali apa 3 kali, misal ini nggak konsentrasi nih, aku tadi basuh tangan 2 kali apa 3 kali ya gitu, dianggap berapa?
konsentrasi boleh 2 ya kan, boleh 3, tapi kalau lebih dari 3 jangan gitu. Maka ada larangan lebih dari 3. Sehingga kalau kita ragu kita itu sudah 2 apa 3 ketika basuh, kita anggap berapa? 2, 3. Berarti kan kita anggap, berarti kan kalau lebih dari 3 nggak boleh, kurang dari 3 boleh. Sehingga kalau kita anggap, seandainya kita anggap 2 padahal sebutnya 3, bukan, konsekuensinya kalau kita anggap 2 kan kita mau nambah 1 berarti, paham kan? Kayaknya masih 2 deh, ternyata 3, berarti kita lebih, paham? Kalau kita anggap 3 padahal masih 2, sudah cukup, sudah boleh, paham? Jadi kita anggap mungkin 3. Ini kaitannya kalau wudhu. Pas kalau sholat beda konteksnya. Kalau sholat jangan dianggap. Kalau sholat ini sudah, ini 3 rakaat atau 4 rakaat ya misal, maka ini nanti kaitannya dengan sujud sahwi ini, kaitannya pembahasan sujud sahwi ini. Kita kan kadang begitu, pas sholat mungkin ini berapa ini, 2 apa 3, 1 apa 2 misalkan, 1 apa 2 misalkan kan, atau 3 atau 4 misalkan. Kalau kita kuat bisa melihat, aku tadi membaca surat ini saat rakaat pertama kedua bisa, atau kalau memang semuanya sama kayaknya masih rancu 2, 3 atau 4, 3 atau 4 misal, maka kita anggap yang sedikit, karena itu yang diyakini, yang banyak yang dilakukan, nanti baru sujud sahwi kan itu. Tapi kalau wudhu enggak kan, kalau wudhu ini konteksnya kena ada nggak boleh menambah dari 3. Wallahu taala alam. Ini dalam ibadah ya, dalam masalah wudhu tadi. Tapi kalau nanti misalkan orang itu jadi ini lihat kedudukannya ya, lihat konteksnya ya. Kalau sholat semacam tadi yang diyakini berarti yang sedikit. Kalau dalam muamalah ya lihat kalau muamalah dengan orang. Muamalah dengan orang yang pokoknya lebih aman. Muamalah misal orang itu, kalau misalkan orang itu tadi makan undi-undi berapa? Habis berapa tadi ya? 3 apa 4 tadi? Iya ya. Kak ngitung aku 3 apa 4? 3 apa 4? Ini muamalah beli jual beli ini 3 atau 4? Dianggap ya 4, jangan dianggap 3. Dianggap 4. Nanti kalau seandainya Anda ngambil 4 nganggap 3, nanti yang satunya nggak bayar, dolim. Kalau seandainya kita makan 3 kita bayar 4 ya nggak apa-apa kan itu. Jadi konteksnya disesuaikan dengan kondisi apa. Jadi untuk hati-hatian. Kembali ke sini. Jadi boleh ya anggota wudhu satunya dibasuh 3, misalkan tadi konteksnya di sini kan, basuh wajah 3, tangannya dengan 2, ini boleh, asal perhatikan yang penting itu sempurna. Yang penting perhatikan, yang penting sempurna, karena di awal-awal sudah ada hadis ancaman celaka tumit yang nggak kena air wudhu. Walaupun 3, misalkan 3, tapi 3-nya pengen tos. Ini sekering wudhu ini. 3 kali guys, 3 kali gitu tos. Tapi ini nggak sempurna. Yang penting kan 1 tapi sempurna. Nah, ini betul-betul dibasuh. Kan kita udah jelaskan. Apa beda mengusap dan membasuh? Ayo. Lelek ngusap. Diusap, namanya diusap. Ini gak banyak air juga boleh diusap. Ngusap. Malah kan diusap. Mengusap. Maka beda antara mengusap dan membasuh. Kalau membasuh, membasuh airnya ngalir, membasuh. Basuh. Air ngalir, membasuh, ya kan? Dibasuh. Ini. Jadi basuh tangan, dibasuh kaki, dibasuh, bukan diusap. Kan diusap. Jadi kalau misalkan ada terus, nah kalau usap kan beda. Misal kaki itu kalau orang itu pakai diminyain misalkan, minyak kan sedikit tuh, diusap-usap, ini kan usap itu namanya, ya kan? Nah, ini udah dibasuh kaki, dibasuh wajah, dibasuh tangan, dibasuh kepala, ini di masaha, diusap. Kemudian
Jadi tadi diambil dari pelajaran ini bolehnya berbeda antara anggota wudu di sebagian dilebihkan atas sebagian yang lainnya. Wa anna taslis huwa sifatul kamilah wa madunah yujzihu. Yang dibasuh 3 kali itu adalah sifat yang sempurna. Adapun yang kurang dari 3 kali itu yujzi, itu sah, cukup atau sah, wudunya tetap sah. Kama sahhat bidzalikal hadis, bagaimana telah sahih hadis-hadis tentang itu. Hadis-hadis yang apa tentang itu. Yang kemudian pelajaran yang ke-7. Ikhtalafal ulama'u fil bada'ati bil mashi. Fahiya minal muqaddam ila muakhar inda ibn daqiqil id wa sunani. Wa fahima baduhum min qawlihi fa aqbala bihima wa adbar anal masha min muakhari ra'si ila muqaddami thumma yu'adu bil yadaini ila qafar ra's. Para ulama berbeda pendapat tentang memulai mengusap. Maka apakah ia dari depan ke belakang? Ya, yaitu maka sini di antara ulama mengatakan, yaitu Ibnu Daqiq dan As-Sunani mengatakan diusap dari depan ke belakang. Nah, tadi dari depan ini tiba ke belakang, kemudian kembalikan lagi tadi ke depan. Nah, dan sebagian mereka memahami dari lafaz fa'aqbala bihima wa adbaro. Aqbala bihima wa akbaro, berarti masuknya ke depan dan ke belakang. Maka anal masha, bahwa saya mengusap ini min muakhari ra'si, dari belakang kemudian ke depan. Tapi dari sini, tapi tadi riwayat min muqaddami ra'si, maka ini yang lebih enak ya. Jadi kita ambil dari depan tadi, min dimulai dari muqaddami ra'si, dari sini ke belakang kemudian kembali lagi ke depan, semacam ini. Kalau misalkan perempuan rambutnya panjang ya mungkin bisa dari cuma sekali gini diusap, tapi ini seluruhnya begini. Nah, maka dari sini nanti juga ada, maka di kemarin kita sebutkan seandainya pakai imamah, orang itu pakai imamah itu serban ya, yang nggak dilepas, maka ini yang dilakukan Nabi sedikit, sentuh sedikit, kemudian dilanjutkan ke atas imamah, ke atas. Jadi nggak hanya sampai sini, tapi sedikit kemudian dilanjutkan ke atas. Nah, ini boleh ya, tetap ini berarti yang dianggap mengusap kepala seluruhnya. Ini mungkin sementara yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah. Insyaallah nanti kita juga menyebutkan ya, praktek langsung dari ujungnya kan di gambaran lengkap. Ini kan masih dari beberapa hadis ya. Nanti mungkin ada yang mau nanti kalau terkaitan dengan ini ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Tapi ini belum selesai ya, di sini masih wudu, masih belum selesai. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.